Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran secara daring Bahasa Indonesia. Kali ini Miss Ayu akan membahas tentang teks persuasif. Sebelum Miss Ayu memulai materi di hari ini, Miss Ayu menghimbau pada kalian untuk tetap di rumah sebagai satu langkah menghentikan penyebaran virus corona, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat serta terbebas dari segala macam wabah dan penyakit yang saat ini sedang melanda bangsa kita. Baik, langsung saja kita mulai materi tentang teks persuasif. Jadi, teks persuasif itu berasal dari kata persuasif. Persuasif itu artinya mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa persuasif itu intinya adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh. Jika diartikan, teks persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai yang disampaikan penulis di dalam teksnya. Jadi, ketika kalian membuat teks persuasif, maka teks persuasif yang kalian buat itu harus berisi tujuan untuk mengajak orang lain supaya mengikuti apa yang kalian tulis di dalam teks tersebut. Lanjut, ini ada beberapa ciri umum dari teks persuasif. Yang pertama adalah bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Sesuai dengan namanya, teks persuasif yang tadi di awal sudah saya jelaskan berasal dari kata persuasif yang artinya mengajak. Nah, maka tujuan dari teks persuasif ini adalah untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan penulis. Yang kedua, memiliki data berupa fakta. Nah, selain kalian menuliskan opini kalian atau pandangan kalian tentang suatu topik, kalian juga harus menyertakan data-data berupa fakta. Misalnya, ketika kalian ingin mengajak teman-teman atau menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah selama menghadapi virus corona, maka kalian juga harus melampirkan data-data berupa fakta. Misalnya, berapa sih jumlah masyarakat Indonesia yang sudah dinyatakan positif, berapa jumlah masyarakat Indonesia yang sudah meninggal akibat corona, lalu berapa besar tingkat ODP dan PDP yang terpapar virus corona di Indonesia. Nah, itu kalian bisa cari datanya dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan laksanakanlah. Tadi ya, sesuai dengan namanya dan artinya bahwa persuasif itu bertujuan untuk mengajak, maka harus mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan laksanakanlah. Misalnya, mari kita tingkatkan kinerja kita untuk kehidupan yang lebih baik. Atau misalnya, marilah tetap di rumah untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Misalnya ya. Dan yang keempat adalah tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif. Maksud dari subjektif ini adalah berdasarkan pandangan atau opini penulis. Tapi tadi ingat harus tetap disertakan fakta atau bukti-bukti yang valid. Lanjut. Jadi pada intinya, tulisan pada teks persuasif itu bersifat subjektif. Tadi ya, berdasarkan opini atau pandangan si penulis. Maka tidak jarang dalam teks persuasif ditemukan data-data pendukung lain. Tadi harus ada fakta yang mendukung supaya orang lain percaya dengan apa yang kalian tulis. Jadi tidak semerta-merta kalian menyampaikan pendapat kalian, tapi tidak ada fakta. Nanti teks yang kalian buat akan diragukan oleh orang lain. Oke. Pertama, ada beberapa kalimat yang menonjol dari sebuah teks persuasif, yaitu yang pertama adalah kalimat yang menyatakan ajakan.
kalimat ini ditujukan untuk menyampaikan suatu ajakan atau mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Ciri-cirinya biasanya dia menggunakan kata mari, ayo, atau marilah. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada, ayo kita buktikan bahwa kita bisa menggapai mimpi kita. Mana kalimat ajakannya? Ya, betul sekali. Ayo. Ayo merupakan kalimat yang menyatakan ajakan. Yang kedua, mari kita bergotong royong menanggulangi banjir musiman bulan ini. Mana kata yang menyatakan ajakan? Betul sekali, mari. Mari merupakan kalimat yang menyatakan ajakan. Yang kedua, ada kalimat yang menyatakan larangan. Kalimat ini ditujukan untuk menyampaikan larangan atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Cirinya biasanya dia menggunakan kata-kata negatif atau penolakan, seperti kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Contohnya kita lihat, dilarang membuang sampah di sungai. Mana kalimat larangannya? Ya, betul sekali, dilarang. Dilarang merupakan satu kalimat yang menyatakan larangan. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, ada contoh kalimat yang menyatakan saran. Nah, biasanya saran ini adalah sesuatu yang kita anjurkan kepada orang lain ya. Jadi, contohnya adalah, sebaiknya jangan salah sangka dulu kepadanya. Kita belum menemukan bukti yang cukup kuat. Kata sebaiknya merupakan satu contoh kata yang menyatakan saran. Atau yang kedua adalah, lebih baik kamu menuruti apa kata kedua orang tuamu. Kata lebih baik menyatakan kalimat yang mengandung saran. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara menyimpulkan sebuah teks? Yang pertama adalah kalian harus mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Ya, mencari fakta-fakta yang ada di dalam teks. Jadi, ketika kalian menemukan satu teks persuasif, lalu kalian ingin menyimpulkan apa isi di dalam teks persuasif, langkah pertama adalah kalian cari tahu apa saja fakta-fakta yang ada di dalam teks. Yang kedua, fakta yang sudah kalian temukan tadi, kalian buat menjadi satu buah simpulan. Setelah sudah dibuat menjadi satu simpulan, kalian tentukan kalimat persuasifnya. Ingat, kalimat persuasif merupakan kalimat yang sifatnya mengajak. Artinya harus ada kalimat ajakan seperti ayo, mari, atau marilah. Lanjut ya. Nah, di sini ada jenis teks persuasif. Ada 4. Yang pertama ada yang namanya persuasif politik. Nah, saya tidak akan jelaskan secara rinci karena artinya sama dengan namanya. Nah, persuasif politik ini biasanya berhubungan dengan dunia politik dan biasa digunakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Tujuannya apa? Untuk mengajak masyarakat mengikuti pemilu. Misalnya, ayo kita daftarkan diri kita mengikuti pemilu 2020. Nah, itu contohnya. Yang kedua, persuasif pendidikan. Ini biasanya digunakan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Untuk apa? Untuk mengimbau masyarakat tidak menggunakan narkoba. Misalnya, ayo sama-sama kita jauhi narkoba, karena narkoba sangat berbahaya. Nah, itu contoh dari persuasif pendidikan. Yang ketiga, ada persuasif iklan. Persuasif iklan ini biasanya mengajak orang lain untuk membeli produk yang ditawarkan. Ini misalnya kalau kita ngelihat iklan ya, misalnya kita ngelihat iklan perumahan. Ayo segera booking. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengajak orang lain membeli rumah tersebut. Yang keempat ada persuasif propaganda. Ini biasanya ada di dalam majalah yang fungsinya untuk meyakinkan masyarakat untuk tidak percaya pada anggapan di dalam sebuah berita. Lanjut, struktur dan kebahasaan teks persuasif. Ini ada 4. Yang pertama judul, kedua tesis, 3 argumen, dan yang keempat rekomendasi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah
Tesis. Tesis berisi pandangan penulis mengenai topik yang dibahas. Jadi, di bagian tesis isinya adalah pandangan penulis atau opini penulis. Ya, di sini jadi kalian bisa mengutarakan pemikiran kalian atau opini kalian di bagian tesis. Yang kedua adalah argumen. Argumen itu berisi bukti yang bisa mendukung opini kalian. Biasanya berupa pengungkapan fakta. Nah, jadi yang pertama tadi tesis, isinya adalah pemikiran kalian, pandangan kalian terhadap suatu topik. Di argumen, isinya adalah bukti yang bisa mendukung pandangan kalian berupa fakta. Jadi di argumen ini kalian harus menyertakan fakta-fakta yang valid. Yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini merupakan bagian penutup yang berisi ajakan, saran, dan pertimbangan positif lainnya. Jadi setelah kalian menulis opini kalian, lalu meyakinkan pembaca dengan fakta, yang terakhir adalah kalian mengajak atau memberikan saran kepada pembaca. Misalnya, ayo terapkan hidup sehat untuk terhindar dari wabah corona. Nah, seperti itu ya di rekomendasi. Lanjut, kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama ada kata kerja yang menyatakan penjelasan. Nah, biasanya kata kerja ini banyak ditemukan di bagian tesis atau bagian paling awal. Contohnya, merupakan, ialah, adalah. Merupakan, ialah, adalah merupakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Misal, virus corona adalah virus yang saat ini menjangkit di berbagai negara di dunia. Nah, itu merupakan salah satu contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Biasanya ini juga masih terdapat di dalam tesis. Kalau konjungsi tujuan, contohnya agar, supaya, dan untuk. Sementara konjungsi penjelasan, contohnya adalah bahwa. Konjungsi tujuan, contohnya, ayo kita tetap berdiam diri di rumah agar kita terhindar dari virus corona. Atau konjungsi penjelasan tadi ya, bisa virus corona adalah salah satu virus yang saat ini menjangkit masyarakat di seluruh dunia. Fakta dari WHO menyatakan bahwa corona telah merenggut ratusan jiwa dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu bisa ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat. Nah, kalau konjungsi sebab akibat ini biasanya sudah ada di bagian argumen. Konjungsi sebab contohnya adalah sebab, karena, dan oleh karena. Sementara konjungsi akibat hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang keempat adalah kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Biasanya ini sudah ada di bagian terakhir atau bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ada kata ayo, hendaknya, dan mari. Contoh kata tugas larangan ada kata jangan, dilarang, dan hindari. Terakhir, penggunaan partikel lah dan kah. Ini juga biasanya ada di bagian akhir atau bagian rekomendasi untuk mempertegas saran atau ajakan yang kalian tulis. Misalnya, ayolah, marilah. Nah, itu merupakan materi teks persuasif di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian tentang teks persuasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.